Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Billy, alumni Iki Budi Tomo. Saya coba paparkan materi saya dari jurnal saya yang ini, yang sudah saya submit di link yang disediakan oleh Bapak Ibu dosen. Ya, dan judul saya The Effectiveness of Contribute Word in Teaching English Speaking for the 8th grade students of SMP Pekamandara. Ini adalah sekolah di mana saya melakukan praktek waktu itu, PPL, dan sesuai dengan judul skripsi saya. Dan dalam jurnal ini saya coba paparkan dalam konteks bahasa Indonesia. Ini adalah abstraknya. Kemampuan berbicara adalah kemampuan siswa dalam mengungkapkan ide-idenya secara lisan yang direpresentasikan dengan skor berbicara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis kuantitatif menggunakan model analisis deskriptif komparatif yang membandingkan skor rata-rata, skor minimum, skor maksimum, dan persentase keberhasilan masing-masing kelompok belajar. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa hasil uji T, nilai T pada taraf signifikansi 0,5% dan DB 28 adalah 4,112 lebih besar dari T tabel 1,7011. Artinya HA siswa kelas 8 yang diajarkan dengan kata-kata kontribusi secara signifikan lebih tinggi daripada mereka yang diajarkan dengan kata-kata non kontribusi dalam presentasi berbicara di SMP Pekamandara. Jadi diterima dan HO itu ditolak. Selanjutnya, kemampuan pendahuluan. Kemampuan berbicara adalah kemampuan siswa dalam mengungkapkan ide-ide secara lisan yang direpresentasikan dengan skor berbicara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memverifikasi apakah siswa kelas 8 yang diajarkan dengan kata-kata kontribusi lebih baik dalam presentasi berbicara daripada yang diajarkan dengan kata-kata non kontribusi di SMP Pekamandara. Dan itu saya sudah coba untuk melakukan dan cukup baik untuk dikembangkan terus dari metode yang saya gunakan ini. Jadi diformulasikan, penelitian dilakukan di SMP Negeri Pekamandara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. Lanjut, tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan apakah keterampilan siswa kelas 8 yang diajarkan dengan kata-kata kontribusi lebih baik daripada mereka yang diajarkan dengan metode pembelajaran bukan kata kontribusi di SMP Pekamandara. Ini SMP ini adalah SMP negeri di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, tempat saya praktek waktu itu. Lanjut, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Desain penelitian menggunakan pola perbandingan kelompok utuh. Yang ketiga, pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan tes performa.
Lanjut. Paradigma penelitian dalam digambarkan sebagai berikut, yaitu desain penelitian dalam tabel ini. Tabel yang pertama, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jadi note di bawah ini, X1 ini contribute words, yaitu metode yang saya gunakan. Lalu sebagai perbandingannya adalah non contribute words X2. Lalu T1 dengan T3 ini adalah kondisi pertama, artinya sebelum saya melakukan treatment dari contribute words. Lalu T2 dengan T4 ini adalah post testnya. Jadi teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis kuantitatif menggunakan model analisis deskriptif komparatif yang membandingkan skor rata-rata, skor minimum, skor maksimum, dan persentase keberhasilan masing-masing kelompok belajar. Jadi ada 2 kelompok yang saya buat waktu itu. Lanjut, hasil penelitian dari tabel berikutnya. Hasil tes berbicara siswa sebelum implementasi kata kontribusi di kelas eksperimen. Sangat baik dan sangat baik sekali. Tidak ada nilai di sini karena memang tidak sampai mendapatkan nilai yang baik, artinya minim tentang keterampilan berbicara siswa di SMP Pakamandara, khususnya kelas 8 waktu itu. Jadi berdasarkan hasil keterampilan berbicara siswa sebelum penelitian menerapkan kata-kata kontribusi di kelas eksperimen siswa yang berhasil adalah 5 atau 33,4%. Kriteria minimal yang disesuaikan di kelas adalah 75. Jadi berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan berbicara siswa masih rendah. Hasil penelitian berdasarkan hasil penelitian berbicara siswa sebelum peneliti menerapkan kata-kata kontribusi di kelas kontrol, siswa yang berhasil adalah 2 atau 13,4%. Kriteria minimal yang disesuaikan di kelas adalah 75. Jadi berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan berbicara siswa masih juga rendah. Lanjut, di sini saat saya menerapkan atau mengimplementasikan kata kontribusi di sini, ternyata cukup signifikan. Berdasarkan hasil tes berbicara siswa di kelas eksperimen dapat dilihat bahwa 13 atau 86,6% siswa telah mencapai skor kriteria minimal siswa 75%. Setelah penerapan kata kontribusi, kinerja berbicara siswa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi yang lebih baik ini siswanya sudah ada 13 siswa yang cukup mengerti apa yang saya jelaskan dan ternyata sangat membantu ketika sumbangkan kata-kata. Jadi ketika mereka katakan bicara dalam bahasa Inggris, misalnya contoh salah satunya, siswa mengungkapkan kata begini, I a student. Jadi ketika siswa mengungkapkan seperti ini berarti masih ada yang kurang, saya ikut menambahkan atau saya tanyakan ke teman yang lain atau bentuk kelompok seperti itu. Jadi masih kurang M-nya di sini. Jadi I am a student. Nah, seperti itu salah satu contohnya. Dan ketika saling sumbang kata atau mengkontribusikan kata-kata menjadi sebuah kalimat sangat signifikan dan capaiannya sampai 86,6%. Lanjut, hasil penelitian berikutnya. Setelah implementasi kata kontribusi di kelas kontrol, berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa di kelas eksperimen keterampilan berbicara siswa lebih tinggi daripada nilai siswa di kelas kontrol. Di kelas eksperimen sebelum
perlakuan skor berbicara siswa adalah 33,4% dan meningkat menjadi 86,6% setelah penerapan untuk kelas kontrol. Peningkatannya baru mencapai 73,3%. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa kelas eksperimen memiliki hasil yang lebih baik daripada kelas kontrol. Lanjut. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan speaking siswa dengan menggunakan kata kontribusi. Peningkatan ini dapat dilihat berdasarkan hasil nilai speaking yang diberikan kepada siswa yang meningkat sebelum dan setelah implementasi kata kontribusi dalam kelas atau contribute words. Peningkatan ini rata-rata membuktikan keberhasilan peningkatan speaking bahasa Inggris yang dimiliki siswa, keefektifan kata kontribusi sebagai teknik pembelajaran karena memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengekspresikan ide yang dimiliki ketika belajar. Ini juga berdampak pada kemampuan speaking siswa dalam menyampaikan ungkapan-ungkapan bahasa Inggris menjadi lebih bagus. Dilihat dari sisi kelebihan dan kekurangan kata kontribusi sebagai teknik pembelajaran adalah manajemen waktu yang lama dan proses pembelajaran. Karena pada saat berlangsungnya metode yang saya gunakan ini membutuhkan waktu, membutuhkan manajemen juga, supaya ketika kita menerapkan sebetulnya ini makan waktu, tapi kita berusaha untuk tidak terlalu makan waktu, kira-kira seperti itu. Jadi ini cukup signifikan ketika saya gunakan metode yang sifatnya saling membantu satu dengan lain, lalu sesama siswa juga bentuk dalam kelompok, mereka saling sumbang kata melengkapi kalimatnya masing-masing, dan guru juga tentu berperan untuk menyumbangkan kata-kata melengkapi setiap kalimat yang mereka buat, untuk mereka mengerti bahwa bahasa Inggris itu seperti itu, dan ketika ada yang kurang kita lengkapi, mereka jadi lebih paham lagi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penerapan metode pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa dengan menggunakan kata-kata kontribusi memiliki pengaruh yang signifikan bagi siswa kelas 8 SMP Pekamandara. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa hasil uji nilai T pada taraf signifikansi 0,5% dan DB 28 adalah 4,112, lebih besar dari T tabel 1,70.113. Artinya HA siswa kelas 8 yang diajar dengan kata-kata kontribusi secara signifikan lebih tinggi daripada mereka yang tidak diajarkan dengan kata-kata non kontribusi dalam prestasi berbicara di SMP Pekamandara. Terima kasih atas materi yang saya sampaikan ini, semoga bermanfaat. Dan ini adalah daftar pustakanya. Ya, ini daftar pustakanya. Dan selesai. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas materi yang saya sampaikan ini, karena waktu juga sudah melebihi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah memberi saya waktu untuk presentasikan melalui video seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang.